Ada kisah nyata, Pak. Ada salah satu pengusaha sukses dari Tegal. Semoga Allah merahmati beliau. Kisahnya saya ambil sebagai sebuah hikmah. Beliau mengatakan, Ustadz, saya ini punya adik. Adik saya ini tidak pernah mau saya ajak untuk pergi ke Jakarta, karena lapangan pekerjaan lebih luas. Adik saya bertahan di kota itu bersama dengan ibu saya. Saya betul-betul desak, kalau kamu di kota kecil, kamu tidak akan pernah berkembang. Ayo pergi ke Jakarta. Opportunity-nya itu besar, kesempatannya lebih banyak. Tapi adik saya itu selalu nolak untuk pergi. Dan dia tidak pernah memberitahukan kepada saya alasan apa kenapa dia tidak mau pergi ke Jakarta. Padahal saya di Jakarta dan saya sudah memberikan tawaran pekerjaan kepada beliau. Beliau akhirnya cuma kerja kecil-kecilan, usaha kecil-kecilan di Tegal. Hidupnya pas-pasan. Tapi akhirnya saya mengetahui jawaban dari pilihan adik saya. Setelah ibu mulai sakit-sakitan, maka sesungguhnya dialah yang paling memprioritaskan. Dialah yang paling mampu menutup bisnisnya ketika ibunya lagi sakit, antri di rumah sakit dari pagi sampai siang, yang mana itu tidak bisa saya kerjakan karena saya terikat dengan aktivitas pekerjaan di kantor. Lah adik saya itu tiap waktu menemani ibu saya. Sampai ibu saya, kalau saya memberitahukan sesuatu, ibu saya selalu menyelipkan, nanti jangan lupa ngomong sama adiknya ya nak, nanti jangan lupa ngomong sama adiknya ya. Dan kalimat itu membuat saya iri, karena ternyata saya baru tahu ada orang yang terkadang dijadikan kehidupan anak kita terbatas rezekinya, tapi justru nanti dia yang dipilih oleh Allah bisa jadi berbakti luar biasa kepada kita dan memprioritaskan kita. Makanya Allah menyampaikan di dalam surat An-Nisa, kamu tidak pernah tahu di antara anakmu mana yang nanti paling memberi manfaat. Maka cintailah anak kita karena Allah memberikan petunjuk. Jangan mencintai anak hanya karena anak ini kaya. Jangan tidak mencintai anak hanya karena anak ini tidak kaya. Jangan memberikan loyalitas kecintaan hanya berdasarkan materi. Anak kita tidak salah, Pak, karena rezeki itu Allah yang menentukan. Mungkin anak kita sudah paling berusaha, tapi apalah daya rezekinya takarannya cuma segitu. Ada di antara anaknya orang tua kita, ada yang kaya, mungkin karena takaran rezekinya memang banyak. Dan jangan menyalahkan kondisi anak kita hanya karena anak kita tidak bisa memiliki kelapangan harta. Dan itu teguran untuk kita selaku bapak. Kadang-kadang pandangan kita itu terlalu subjektif. Kalau anak kaya, kita cenderung senang kepadanya. Kalau anak kita tidak kaya, kita cenderung agak gimana gitu kalau anak tidak kaya. Makanya Allah menyampaikan kepada kita, bisa jadi ada yang tidak kaya, tapi bisa jadi itulah takdirnya supaya membersamai orang tuanya tanpa pamrih, ketika dia bisa melakukan apa yang tidak bisa dilakukan sama anak yang lebih lapang hartanya. Jadi itulah yang kita harus mengambil pelajaran.